Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabat dan mahasiswaku keselamatan yang saya hormati dan saya cintai. Kita masuk kepada proses pembelajaran. Di sini mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah proses safety management atau lebih terkenal dengan PSM. Oke, sebelum materi ini kita mulai, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Pada pokok pembahasan kali ini kita masuk pada pokok pembahasan tentang proses safety management atau lebih terkenal dengan PSM atau lebih viral dengan manajemen keselamatan proses. Apa itu manajemen keselamatan proses? Manajemen keselamatan proses secara umum adalah mengacu kepada prinsip dan sistem manajemen kepada identifikasi, pengertian, dan kontrol pada bahaya akibat kegiatan proses produksi sebagai upaya perlindungan pada area kerja. Dalam segi bahasa, bisa diartikan bahwa proses yang dimaksud dalam manajemen keselamatan proses tersebut adalah untuk perusahaan yang menyimpan, memproduksi, dan menggunakan bahan-bahan kimia, bahan-bahan berbahaya, ataupun kombinasi dari aktivitas tersebut. Kalau kita mempelajari manajemen keselamatan proses, itu berfokus kepada beberapa hal. Yang pertama, kepada fokus pencegahan. Kedua, fokus kepada persiapan. Ketiga, berfokus kepada mitigasi. Yang keempat, berfokus kepada respons. Yang kelima, berfokus kepada pemulihan dari bencana industri. Bapak-bapak, ibu sekalian, sahabat keselamatan, serta para mahasiswa yang saya cintai. Adapun latar belakang dari kita mempelajari PSM adalah dari sejarah masa lalu. Latar belakangnya adalah adanya beberapa bencana industri seperti di Bhopal tahun 84 India yang mengakibatkan lebih dari 2.000 orang meninggal. Kemudian di Pasadena tahun 89 mengakibatkan 23 orang meninggal dan 132 cedera. Di Piper Alpha tahun 88 mengakibatkan 197 meninggal dan beberapa bencana industri lain yang melibatkan bahan kimia berbahaya yang diikuti dengan kebakaran, peledakan, serta paparan bahan kimia beracun. Kemudian bencana industri di atas menunjukkan bahwa bencana tersebut sulit dicegah.
dengan pendeteksi tradisional Occupation Safety and Health yang berfokus kepada hubungan industri pekerja dengan peralatan maupun proses. Banyak keputusan penting yang mengarah kepada insiden serius kejadian yang tidak terduga di luar kontrol pekerja ataupun atasannya. Latar belakang yang ketiga adalah dibutuhkannya pengontrolan yang efektif yang memperhitungkan aktivitas proses termasuk peralatan, produksi, serta organisasi yang dikelola oleh sistem manajemen untuk memastikan bahwa semua bahaya telah diidentifikasi dan dikontrol demi kelangsungan suatu proses produksi. Occupation Safety and Health dibandingkan dengan proses safety management. Adapun perbandingannya adalah untuk membedakan occupation accident dan proses safety accident dapat dianalogikan sebagai berikut. Occupational accident adalah seorang pekerja yang terjepit. Ini sebagai contoh. Ada seorang pekerja terjepit tangannya di purli motor karena ketika melakukan perbaikan motor yang tidak dimatikan, motornya sebelumnya sesuai instruksi kerja yang ada. Jadi ada seorang pekerja yang memperbaiki rotor motor tapi mesinnya tidak dimatikan. Tidak sesuai dengan SOP. Yang kedua, kita masuk ke proses safety accident. Kejadiannya adalah, contohnya sejak pagi diketahui ada kenaikan temperatur overheat pada suatu bejana tekanan. Namun dengan kenaikan temperatur tersebut, manajemen berupaya mengatasi dengan mendinginkan temperatur dengan air sehingga bencana tersebut meledak pada sore harinya. Karena material yang ada di dalam bencana tersebut mudah terbakar, maka mengakibatkan kebakaran yang hebat. Adapun standarnya kita memakai sesuai dengan OSHA 29, CVR 1910.119 terdapat 14 elemen sebagai berikut. Elemen yang pertama employee participation. Yang kedua, process safety information. Yang ketiga, proses hazard analysis. Yang keempat, operation procedure. Yang kelima, training. Yang keenam, contractor obligation. Yang ketujuh, pre-startup safety review. Yang kedelapan, mechanical integrated. Yang kesembilan, hot work permit. Yang kesepuluh, management of change. Ke-11, incident investigation. 12,
Emergency Planning and Response. Ke-13, Completed Audit. Yang ke-14, Trade Secrets. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Kita masuk secara umum dahulu, belum kepada khususnya, pada materi yang pertama tadi, Employee Participation. Adalah organisasi harus merencanakan upaya PSM dan rencana harus mencakup ruang lingkup upaya, peran dan tanggung jawab, persyaratan pelaporan, pendekatan, analisis bahaya, proses pengendalian dokumen, dan strategi pengendalian bahaya. Strategi pengendalian bahaya. Ini masuk pada Employee Participation. Adapun sebagian dari upaya PSM meliputi pengusaha harus berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan dari mereka untuk memastikan bahwa semua pihak memahami bahaya dan resiko dalam proses. Harus memastikan, saya ulangi sekali lagi, harus memastikan bahwa semua pihak memahami betul akan resiko bahaya dalam sebuah proses. Secara khusus adalah pekerja harus memiliki akses ke analisis bahaya proses dan informasi yang digunakan untuk mendukung analisis tersebut. Tanpa adanya partisipasi pekerja, resiko mungkin tidak sepenuhnya dipahami atau tepat dikomunikasikan. Jadi, di sini harus ada kesadaran penuh dari seorang pekerja ataupun teamwork yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, kita masuk pada proses safety information. Adalah pengusaha harus mengumpulkan dan mencatat semuanya tentang informasi proses keselamatan sebelum melakukan analisa bahaya. Adapun tujuan dari informasi tersebut adalah sebagai langkah awal melakukan identifikasi bahaya dan resiko yang meliputi yang terkait dengan aktivitas proses tersebut. Adapun informasinya meliputi bahan kimia yang akan digunakan dalam produksi atau yang akan diproduksi, teknologi yang digunakan atau yang akan digunakan, serta peralatan-peralatan yang dipergunakan. Secara khusus, apabila menggunakan bahan kimia berbahaya atau menghasilkan bahan kimia berbahaya, harus digarisbawahi informasi tersebut meliputi toksisitas, nilai ambang batas, sifat kimianya, sifat fisikanya, reaktivitasnya, korosivitasnya, serta bahan-bahan yang akan timbul saat bereaksi.
perlu digarisbawahi ya, di dalam diagram perpipaan dan instrumentasi harus dibuat ya. Dalam proses safety information ini garis bawahnya adalah adanya diagram dan pengertian serta penggunaan aliran pipanisasi dan instrumentasi yang harus dibuat detail dan jelas. Adapun kritikal parameternya seperti batas maksimum dan minimum, penyimpangan, bahan kimia, ataupun yang lain harus dipersiapkan. Informasi lain terkait sistem keselamatan seperti temperatur, tekanan minimum, tekanan maksimum, sistem ventilasi, dan kode standarisasi harus dipertimbangkan dalam setiap rencana dalam sebuah desain. Yang ketiga, kita masuk pada proses hazard analysis. Proses hazard analysis bisa kita identifikasikan atau diidentifikasikan oleh OSHA sebagai pendekatan yang menyeluruh, teratur, dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya dari proses yang melibatkan bahan kimia yang berbahaya. Proses hazard analysis ini adalah sebuah kunci untuk upaya pelaksanaan K3 karena memberikan informasi untuk membantu manajemen dan para pekerjanya meningkatkan keselamatan dan membuat keputusan yang tepat untuk menurunkan resiko. Dengan asumsi, dengan tujuan tidak akan terjadi insiden atau zero accident yang akan dituju. Intinya daripada PHA ini adalah menuju zero accident, tidak ada kecelakaan. Zero accident. Adapun beberapa metode yang digunakan adalah satu dengan checklist, dua dengan what if atau checklist juga, yang ketiga dengan hazard operability study, lebih terviralkan dengan HAZOP. Yang keempat dengan metode Fail Mode and Effective Analysis atau FMEA. Yang kelima dengan Fault Tree Analysis. Ini Anda nanti bisa cari atau pelajari dari bab-bab yang lain. Silakan diperbanyak pengetahuan tentang hal tersebut ya. Anda bisa googling atau bisa cari-cari di kapal kayak tentang PSM itu banyak. Atau di perusahaan sebagai familiarisasi. Kemudian penekanan analisis tersebut adalah bahwa PHA harus dilakukan oleh tim yang mengetahui tentang proses dan teknik analisis bahaya. Jadi perbuatan atau tingkah laku atau yang mengerjakan ini harus seorang ahli yang tahu betul tentang proses dan teknik analisis bahaya. Bukan orang ecek-ecek atau orang abal-abal yang hanya sekedar tahu. Dalam PHA harus dijelaskan jangka waktu untuk melaksanakan rekomendasi tindak lanjut
dan dianalisis ulang apabila ada perubahan. PHA disarankan dievaluasi ulang tiap 5 tahun sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Yang keempat, kita masuk kepada operating procedure atau prosedur pengoperasian ya. Prosedur operasi menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan, data-data harus dicatat, termasuk di dalamnya kondisi operasional normal, kondisi operasional maksimum, kondisi operasional minimum, temperatur maksimal, temperatur minimum. Biasanya nih kalau di lapangan perusahaan sudah membuat yang namanya SOP, Standard Operation Procedure ya. Kalau nggak salah ada di perusahaan masing-masing begitu. Prosedur juga harus mengidentifikasi tindakan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Prosedur operasi harus jelas, singkat, dan konsisten dengan PSI yang mengacu kepada PHA. Jadi inilah hubungan antara PHA dan PHI itu harus sinkronisasi, balance, saling keterkaitan. Keterkaitan bercampur di mana? Ya di sini, di SOP. Jadi dasar daripada pembikinan prosedur operasi ya PSI 1, 2 PHA. Prosedur operasi harus dievaluasi secara berkala dan diupdate apabila ada perubahan parameter konsisten dengan proses yang ada. Pelatihan untuk pelaksanaan prosedur operasi juga harus menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan pada kondisi darurat. Jadi di dalam operation prosedur itu di dalam pelatihannya dimasukkan item-item yang mana item-item tersebut mengacu jikalau terjadi emergency, langkah-langkah yang diperbuat sudah termasuk di dalamnya. Masuk materi yang kelima adalah training atau pelatihan. Yang dimaksud dengan training dan pelatihan di sini adalah pelatihan yang merupakan elemen yang cukup penting dalam penerapan PSM yang ada kaitannya dengan PSM. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan training adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan training atau pelatihan harus dipastikan bahwa peserta dapat memahami resiko pekerjaan terkait proses bahayanya pekerjaan dengan bahaya kimia berbahaya, dengan bahan kimia berbahaya, termasuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kondisi emergensi, kondisi darurat. Yang kedua, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan secara periodik serta dievaluasi efisiennya, keefektifannya dari pelaksanaan training tersebut. Yang keenam, contractors obligation, kewajiban
kontraktor. Ini biasanya perusahaan yang memperkerjakan kontraktor dalam pekerjaannya harus sudah dan merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memastikan bahwa kontraktor atau subkontraktor atau mitra yang bekerja di area kerja telah memiliki cukup pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan K3, khususnya yang kontak dengan bahan kimia berbahaya. Artinya orang yang sudah qualified secara skill maupun lisensi. Kedua, kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur kerja selama yang ditetapkan oleh perusahaan. Pihak perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap kinerja kontraktor dalam melaksanakan prosedur kerja keselamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat keselamatan, serta mahasiswa-mahasiswi saya yang saya cintai. Masuk kepada sub ketujuh adalah Free Startup Safety Review. Melihat banyaknya kecelakaan yang terjadi di masa transisi dari fase operasi stabil seperti pada saat startup atau commissioning pada peralatan baru, khususnya apabila ada perubahan ataupun modifikasi peralatan. Free startup sangat perlu dilakukan dan ditulis dalam prosedur operasi. Ini masuk di dalam pembuatan SOP. Harus dicatat tentang free startup. Semua parameter yang telah ditulis dalam PNID dan prosedur emergency touchdown telah dikomunikasikan. Jadi jikalau ada emergency di mana kita diperlukan touchdown atau mematikan, itu semua harus orang yang bekerja di situ sudah harus paham dan tahu. Setelah dikondisikan, dikomunikasikan. Kedelapan, mechanical integrated. Apa itu? Di dalam pengoperasian peralatan ada beberapa hal yang sangat penting, yang mana di dalamnya adalah perawatan dari peralatan tersebut. Yang terpenting adalah, saya ulang lagi, hal yang sangat terpenting adalah perawatan dari peralatan tersebut. Bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, di sini harus dipastikan bahwa peralatan tersebut dapat dioperasikan dengan baik. PSM mensyaratkan terdapat prosedur perawatan yang tertulis untuk peralatan sebagai berikut. Contohnya adalah 1. Ada bejana tekanan dan tangki penyimpanan. Itu harus tertulis. Kapan terakhir kalau kapal itu docking ya. Kapan terakhir cuci pantat?
Kalau bejana ini kapan terakhir diterah. Yang kedua adalah sistem perpipaan, termasuk komponennya seperti valve-valve itu, keran-keran. Yang ketiga adalah relief dan fitting. Yang keempat, sistem emergency shutdown. Yang kelima, sistem kontrol. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh ini adalah pipanisasi, pompa. Ya. Jadi dari pompa sampai pipa itu harus betul-betul dinyatakan clear and clear. Prosedur tersebut mencakup infeksi dan testing. Jadi dalam perawatan bejana dan pipa relief itu harus dites, diinfeksi, dan disertifikasi oleh orang yang berkompeten dan regulasi. Yang kesembilan kita masuk pada hot work permit, perizinan pekerjaan panas. Ya. Di dalam pekerjaan perbaikan atau modifikasi yang sifatnya tidak rutin, khususnya pada pekerjaan panas, hot work, seperti aktivitas pengelasan, berpotensi terhadap kebakaran dan peledakan. Perlu digarisbawahi, jika terjadi pengelasan ataupun aktivitas penggunaan las, itu sangat berpotensi terhadap terjadinya kebakaran dan peledakan. Jadi, organisasi harus mempunyai prosedur izin pekerjaan panas untuk memastikan pekerja tersebut telah dianalisa resikonya. Terdapat upaya menurunkan resiko atau mitigasi dan personil yang terlibat dalam pekerjaan tersebut telah mengetahui bahwa yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Masuk ke bab 10. Manajemen of change atau perubahan manajemen atau manajemen perubahan. Sistem yang kita gunakan dalam operasi bisa kita contohkan umpamanya mesin atau desain atau prosedur yang mana bahan baku ataupun personilnya yang terlibat seringkali terdapat perubahan yang kadang-kadang bisa meningkatkan resiko. Untuk itu, pada perubahan tersebut harus dievaluasi untuk memastikan resiko. Memastikan resiko dari segi ketiganya. Adapun bisa dikontrol dengan menggunakan analisis perubahan tersebut. Di mana analisis perubahan tersebut bisa meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada analisis perubahan data teknik perubahan. Analisis pengaruh perubahan terhadap pekerja ditinjau dari segi K3. Yang ketiga adalah analisis modifikasi prosedur operasi. Yang keempat adalah analisis waktu yang dibutuhkan pada saat terjadinya perubahan. Yang kelima adalah analisis otorisasi persyaratan dari perubahan yang diusulkan. Organisasi atau pengusaha ataupun penyelenggara tidak seharusnya berasumsi
sedikit perubahan tidak berpengaruh kepada K3. Jangan sekali-sekali itu ya. Banyak kecelakaan yang berakibat dari perubahan kecil yang mana dianggap tidak berpengaruh terhadap K3. Yang ke-11 kita masuk pada investigasi kecelakaan. Di dalam investigasi kecelakaan, problem yang timbul adalah problem atau masalah yang diketahui namun tidak seharusnya untuk dibiarkan. Kegagalan untuk investigasi serta memperbaiki dari akar permasalahan dapat berakibat kecelakaan akan terulang, bahkan dapat berakibat lebih besar. Perusahaan atau organisasi atau penyelenggara adalah harus fokus terhadap pencegahan kecelakaan dan tidak hanya melaporkan problem serta membutuhkan analisis akar permasalahan. Organisasi atau perusahaan harus memiliki program yang efektif untuk mengidentifikasi problem yang ada sehingga kecelakaan tidak terjadi. Near miss dapat berakibat kepada bencana industri yang mana harus segera ditindaklanjuti. Belajar dari bencana industri yang telah terjadi sebagai upaya pencegahan kecelakaan adalah sangat penting. Yang ke-12 adalah rencana tanggap darurat. PSM di sini sebagai upaya yang sangat penting adalah sebagai pencegahan kecelakaan. Jadi sistem utama dari PSM di sini sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai alat sistem prosedur pencegahan kecelakaan. Namun, alangkah bagusnya apabila organisasi atau perusahaan berusaha membangun sistem K3 sebagai desain yang bisa gagal. Artinya, personel dapat berbuat kesalahan sehingga insiden di luar kendali perusahaan. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan harus merencanakan untuk keadaan darurat dan siap untuk merespon. Minimal adalah pengusaha harus mengembangkan rencana tanggap darurat yang meliputi tempat evakuasi dan pelatihan dalam alat pelindung diri karyawan Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, mohon maaf terputus sebentar karena tadi ada iklan. Ya. Ada iklan. Sampai di mana tadi ya? Sampai pada investigasi kecelakaan sudah. Masuk kepada yang ke-12. Rencana tanggap darurat tadi saya kira sudah.
Yang ke-13 adalah complicit audit. Apa itu yang dimaksud audit? Audit di sini adalah sarana untuk memastikan bahwa prosedur dan pelaksanaan PSM dilaksanakan dan memadai. Persyaratan PSM atau audit harus dilakukan setidaknya setiap 3 tahun sekali. Audit harus dilakukan oleh individu atau tim yang terlatih, dan audit harus merencanakan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya. Masuk yang terakhir adalah trade secret, rahasia dagang. Organisasi atau perusahaan harus membuat informasi keselamatan terkait dengan semua personil yang terlibat dalam pengembangan analisis bahaya, membuat prosedur operasi, menyediakan perencanaan dan tanggap darurat, melakukan audit, dan partisipasi dalam penyelidikan kecelakaan. Organisasi atau perusahaan harus membuat informasi ini tersedia, bahkan jika rahasia dagang disertakan. Namun, organisasi dapat membuat kesepakatan bahwa rahasia dagang tidak boleh disebarluaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu masuk kepada kesimpulan bahwa sebetulnya apa sih PSM itu? PSM dapat saya simpulkan adalah sebuah metode pendekatan proaktif dari sisi manajemen dan teknis untuk melindungi pekerja, kontraktor, dan pihak-pihak lain yang terkait dari bahaya yang ada, khususnya bahaya bahan kimia berbahaya. Bahan tersebut berpotensi terhadap bencana industri, bencana lingkungan yang tidak terkontrol. Persyaratan PSM adalah 14 elemen yang sangat penting dalam proses bahaya kimia berbahaya. Contohnya, kasus kecelakaan yang disebutkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam penyusunan program PSM. Akhirnya, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, kami beri tugas perorangan, buatlah makalah serta contoh dari PSM di tempat kerja saudara-saudara. Nanti makalah tersebut bisa Anda email ke saya. Akhirnya, untuk materi pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu rekan keselamatan, serta mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai atas responnya, atas kemauannya untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya kasihkan ini bisa bermanfaat minimal untuk saya, khususnya untuk rekan-rekan serta Bapak Ibu sekalian, wabil khususon untuk semua pekerja. Akhirnya adalah terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.